Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fadila Widiasri dengan NIM 106202034, Prodi Pendidikan Islam Manuk Usia Dini, semester 4 unit 2. Di sini saya membawakan cerita kisah Nabi Isa alaihissalam. Yuk simak videonya. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Pasangan suami istri Hana dan Imran sudah berusia lanjut namun belum dikaruniai anak. Siang malam mereka berdoa agar dikaruniai keturunan. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Hana pun mengandung. Pada waktunya, Hana melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Ketika Maryam masih kecil, Imran meninggal dunia. Jadi, Maryam tidak memiliki ayah atau yatim sejak kecil. Karena tidak mempunyai ayah, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh Maryam dengan sepenuh hati, dengan sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria mendidik Maryam dengan macam-macam pendidikan yang ia berikan. Tetapi yang diutamakan yaitu pendidikan budi pekerti. Nah, tak heran jika pada akhirnya Maryam tumbuh menjadi gadis yang baik budi pekertinya. Pada suatu hari, Maryam kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul. Maryam heran, bagaimana mungkin ia akan memiliki anak, padahal ia masih perawan dan belum mempunyai suami. Malaikat menjawab bahwa jika Allah menghendaki sesuatu cukuplah berkata, jadilah, maka kehendaknya pun terwujud. Ternyata betul, tidak lama kemudian Maryam pun hamil. Segera saja ia jadi bahan perguncingan masyarakat di sekitarnya. Ia dianggap telah berbuat terong dengan lelaki. Tuduhan itu sungguh menyakitkan hati si Maryam. Untuk menghindari gunjingan dan cemoohan yang lebih banyak, ia pun pergi mengasingkan diri, jauh dari masyarakat. Maryam mengasingkan diri di bawah pohon kurma yang diberkati Allah. Jika digoyang sedikit saja, buah kurma berjatuhan dan dapat dimakan. Di tempat itulah Maryam melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Sesudah kesehatannya pulih, Maryam pun kembali ke rumahnya dengan menggendong bayinya. Dalam mengasuh bayinya, Maryam sering mendengar berbagai tuduhan warga yang diarahkan kepadanya. Bagaimana seorang perawan yang tekun beribadah bisa mempunyai seorang anak? Tanyakan kepada bayi itu sendiri, kata si Maryam, menjawab pertanyaan orang-orang di sekelilingnya. Walau merasa ragu dan menganggap Maryam tak waras, mereka bertanya kepada Isa, anak Maryam yang masih bayi itu. Tak disangka, bayi itu bisa menjawab atas kehendak Allah. Aku adalah hamba Allah. Akan diturunkan kepadaku kitab Injil. Allah telah memilihku menjadi seorang nabi, menjadikanku orang yang mendatangkan berkah dan mengajarkan kebaikan. Memerintahkanku untuk mendirikan sholat dan membayar zakat selama hidupku. Berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Aku tidak sombong kepada orang lain dan tidak tenggelam dalam maksiat. Allah memberiku keselamatan pada hari lahirku dan kematianku dan juga pada hari kebangkitan di hari kiamat. Mendengar jawaban bayi yang jelas dan runtut, mereka terkesima. Salah satu ajaran Nabi Isa adalah kabar tentang adanya nabi sesudahnya yaitu Ahmad atau Muhammad. Hal itu tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yaitu Ahmad atau Muhammad. Kedatangan Nabi Isa dengan ajarannya telah membuat tokoh-tokoh agama dari kalangan Bani Israel merasa terancam kedudukannya. Mereka minta bukti bahwa Isa itu benar-benar utusan dari Allah.
Berkaitan dengan itu, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk meyakinkan umat bahwa dirinya memang utusan dari Allah. Mukjizatnya antara lain, Nabi Isa membuat mainan burung dari tanah liat, dan setelah ditiup, burung itu hidup dan terbang atas izin Allah. Beliau dapat menyembuhkan orang buta, dapat menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Semakin lama, pengikut Nabi Isa semakin banyak. Hal itu menyebabkan pemerintah Romawi menjadi khawatir. Nabi Isa dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Karena itu, mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Isa. Salah seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas itu berkhianat. Dialah yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tetapi Allah melindungi Nabi Isa. Ketika dikepung tentara Romawi, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, yaitu diangkatlah ke langit. Sedangkan Yudas yang berkhianat, wajah dan penampilannya diserupakan oleh Nabi Isa. Dengan demikian, Yudaslah yang ditangkap dan disalib tentara Romawi.